الرسول ونيل كل المأمول وإلى حضرة سيدنا مولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الحكم سيد الإمام تاج الدين بالفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندراني وشراحه خصوصا سيد الشيخ عبد الله بن حجاز الشرقاوي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'da. Faqad qala muallif fasyarihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa afada alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Kana Allahu wa la syai'a ma'ah wa huwal ana 'ala ma 'alaihi kan. Ini masih melanjutkan hikmah yang sebelumnya ya. Kita tidak sampai selesai pada pertemuan Rabu yang lalu. Masih melengkapi tentang syu'a'ul basirah, 'ainul basirah dan haqqul basirah, atau yang lebih familiar dengan istilah ilmul yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Nanti kita akan ulas sebentar tentang ketiganya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allahu wa la syai'a ma'ah wa huwal ana 'ala ma 'alaihi kan. Kana wujud sapa Allahu Gusti Allah, kana tam. Kana wujud sapa Allahu Gusti Allah wala syai'a lan ora ana suwiji-wiji iku tetep ma'ahu ing dalem sartane Allah. Allah ada, tidak ada sesuatu yang lain bersama Allah. Yakni ngersakaken sapa musannif anna hadza ing setuhune iki iku haluman
keadaane wong huwa kang utawi man iku mutahaqqiqun wong kang dadi nyata bimaqamil fana'i kelawan makom fana. Wa huwa utawi maqamul fana iku adamu ru'yatihi ora nanane ningalane man, ora ningali ghaira maulahu ing sakliyane bendarane man. Kana Allahu wala syai'a ma'ah, itu adalah hal keadaan orang yang nyata-nyata telah sampai pada makom fana, yakni satu makom, satu level di mana dia tidak melihat selain Allah. Wa huwa utawi Allah al-ana ing dalam saiki iku alama ing atase sifat alaihi kang ing atase ma kana wujud sapa Allah atau kana ana sapa Allah. Dan sekarang Allah ya tetap tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pergeseran, tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami pergantian. Jadi kalau Allah wujud tidak ada sesuatu yang bersamanya, maka sekarang dan nanti pun tetap Gusti Allah kanallah wala syai'a ma'ah. Ai innal amra tegese setuhune perkara alladzi hasala kang hasil apa amr lidzalikal musyahidi maring mengkono-mengkono wong kang nyakseni, wong kang syuhud. Wa huwa utawi al-amr iku annal wujuda setuhune wujud al-haqiqiyya kang bangsa hakiki iku lahu kedue Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairuhu utawi liyane Allah iku la wujuda ora nana wujud iku tetep lahu kedue ghairuh. Huwa yo al-amr iku al-wasfu sifat al-mutahaqqiqu kang dadi nyata lahu kedue Allah subhanahu wa ta'ala, nyata fil waqi'i ing dalam kenyataan. Jadi apa yang disaksikan oleh orang yang berada dalam maqam fana, yakni wujud hakiki itu hanya milik Allah. Selain Allah tidak memiliki wujud. Itu adalah sifat yang nyata, sifat yang real bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kenyataannya mekonon. Kenyataannya bahwa wujud hakiki itu hanya milik Allah. Selain Allah tidak memiliki wujud. Nanti pada hikmah lanjutan akan dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah, al-akwan thabitatun bi'ithbatih, bahwa alam itu tetap, itu sebab ditetapkan oleh Allah. Tanpa ada itu karena diadakan oleh Allah. Sehingga selain Allah itu tidak memiliki wujud sebetulnya. Selanjutnya, kenapa kemudian banyak orang yang tidak menangkap hal ini, tidak mengerti, tidak memahami. Wa adamu idraki zalika utawi ora nanane nemu mengkono-mengkono al-amrul ladzi hasal lahu kedue zalikal musyahid qabla zalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono
Atau keten wa adamu idraki dzalika utawi ora nanane nemu mengkono-mengkono al-amru lahu kedua musyahid qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono hasola iku innama huwa angin pestine utawi adamu idrak iku liwujudil hijabi krono anai hijab aling-aling. Jadi kenapa sebelum dia sampai di makom fana dia tidak bisa menangkap hal itu? Ya, jawabannya karena ada hijab di dalam dirinya. Faqauluhu mangqauti dawe Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa huwal anru panidaw wa huwal an ala ma alaihi kan iku ay inda musyahadati hadzal saliki tegese ing dalam nalikane nyaksenane ikilah wong kang ngambah nyakseni lahu maring Allah ala hadzal wasfi ing atase iki sifat alama ingatase perkara alaihi kang ingatase makana wujud sapa Allah ai huwa tegesute Allah iku muttasifun zat kang persifatan bihi kelawan hadzal wasf fil waqi'i ing dalam kenyataan wa qabla idraki hadzal musyahidi lan ing dalam sadurunge nemue mengkono-mengkono wong kang nyakseni lahu maring hadzal wasf lakin adamu idrakihi tetapi ne utawi ora nanane nemune hadzal musyahid iku innama huwa ing pesine utawi adamu idrak iku lil hijabi krana aling-aling alqaimi kang jumenengi bihi ing hadzal musyahid summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita menguraikan tentang lanjutan daripada hikmah yang kemarin kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal an ala ma'alaihi kan, sedikit kita ulas kembali bahwa ada 3 istilah. Kita akan sedikit ulas kembali tentang 3 istilah, yaitu syu'a'ul basyirah, syu'a'ul basirah, ainul basirah, dan haqqul basirah, atau ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Syu'a'ul basirah atau ilmul yakin itu akan membuat kita menyaksikan kedekatan Allah kepada kita. Apa syu'a'ul basirah itu? Syu'a'ul basirah itu ialah keyakinan yang dibangun di atas pondasi dalil dan pengetahuan. Maka disebut juga dengan ilmul yakin. Makanya ngaji ku perlu. Ya orang mung perlu penting, orang mung penting, wajib ini wajib. Coba sampean renungkan. Tidak ada yang lebih sakral, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih dahsyat, tidak ada yang lebih sakti daripada kalimat dan keyakinan tentang la ilaha illallah. Bahkan dalam hadisul bitokoh yang ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ dijelaskan tentang orang yang dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun, tidak pernah melakukan amal soleh sedikit pun. Ketika ditimbang di akhirat, ikut catatan amali dari A sampai Z blesak habis. Dan orang ini sudah pasrah, wis pokoknya neraka beli burung anak kaya sih. Dan dia menyadari, tidak mengelak, bahwa memang ketika hidup dari usia balik sampai mati
bantu wong durung pernah sembayang apa maning, mes mending wong beli lok. No. Catetane awit A sampai Z blesak kabeh. Ketika dia dalam keadaan sudah wis pokoknya pasrah apa jare, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la zulmal yaum. Hari ini tidak ada satupun orang yang boleh merasa dizolimi. Artinya kalau dia punya prestasi sekecil apapun, prestasinya akan diungkap. Lah ternyata dari sisi amalan fisik dia tidak punya amal soleh, tapi ternyata ditemukan satu karcis, satu lembar kecil catatan bahwa orang itu pernah mengucapkan la ilaha illallah. Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat, malaikat timbangan catatan la ilaha illallah karo amal blesake wong mau sing pirang-pirang gunung. Setengah malaikat ana sing protes, ya Allah percuma. Yang catatan mung selembar cilik pisan ditimbang karo keblesakan sing pirang-pirang gunung. Jomplang beli burung anak. Jari Gusti Allah aja. Wis pokoke timbangan arep jomplang arepan beli ambir weru. Ambir terbukti bahwa hari ini tidak ada yang boleh merasa aku zalimi. La zulmal yaum. Ditimbang. Setelah ditimbang jomplang, keblesakan kong semono akeh niku jomplang. Malik kenapa? Karena beban berat kalimat la ilaha illallah. Ya coba, kebaikan apa yang bisa mengimbangi bobot dan berat daripada pernyataan tauhid? Wes, logika sederhana makanya. Sampean punya prestasi yang cukup banyak. Punya prestasi yang cukup banyak dalam satu instansi katakanlah, atau di negara katakanlah, sehingga ketika mengusulkan, ketika melakukan apapun, ya arani wong duwe prestasi kan ya kadiran lah. Kayak sing durung suwe iki, bapaknya reyang di sing tukang ngurusi pajak kan konon. No, sapa wani beli berdua akhirnya wes. Kira-kira ketika ada satu persoalan yang terjadi antar dua orang, yang satu mengandalkan prestasi dan memang dia berprestasi, kemudian dia melobi agar dimenangkan perkaranya, agar diselamatkan urusannya. Sing siji ora duwe prestasi sama sekali, hanya punya satu kalimat, jare presidene kongkon mekenen. Coba kira-kira prestasi sebanyak itu bisa tidak mengimbangi bobot daripada kalimat jari presiden kongkon mekenen. Walaupun satu kata jari presiden, tapi ini kan sakral sekali. Nggak ada prestasi itu nilainya dibanding dengan kata presidennya Anda harus begini. Coba prestasi apapun ketika ditimbang dengan sakralitas la ilaha illallah, mana yang lebih berat? Wani kuning ngomong makanya
Di situ kemudian la ilaha illallah tampak betapa tidak ada prestasi yang bisa mengungkuli la ilaha illallah. Demikian sakralnya kalimat la ilaha illallah. Mangga sampean bayangaken. Prestasi apapun, kebaikan apapun, kecil, tapi ternyata ada satu kata yang mengawal la ilaha illallah. Ada satu kata yang mendahului la ilaha illallah. Apa itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Maka bagaimana agar la ilaha illallah kita itu dibangun di atas fondasi ilmu, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang pantas menjadi tujuan dan tumpuan selain Allah. Itu mesti yakin, bisa yakin ketika dibangun di atas fondasi fa'lam, ngaji, ngerti ilmu. Lah kok kapan la ilaha illallah wis mantep berdasarkan ilmu, kita berarti ada di level ilmul yakin. Tali ditingkatakan zikire, ditingkatakan tafakure, ditingkatakan solate, ditingkatakan maca Qur'ane, ditingkatakan menjalankan perintah-perintah, semakin jauh dari apa yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah. Maka ini akan membuahkan satu keadaan yang membuat kita naik dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Kenapa? Karena ketika kita melakukan amal-amal baik, ketika kita melakukan tahliyah, maka kita akan mendapatkan waridat. Waridat ini bisa berupa ahwal, ketenangan, tumaknina, kemudian kemantapan. Bisa juga mendapatkan warid berupa apa? Khawarikul adah. Dipai karomah, dipai tersingkapnya hal-hal yang gaib, sehingga semakin membuat kita yakin. Jadi keyakinan kita, kemantapan kita tidak lagi dibangun di atas teori, tapi sudah pada level bisa melihat. Itu disebut dengan ainul yakin. Langkau kapan diterus-terusaken, nanti sampai di level hakul yakin. Ada sebuah perumpamaan yang sederhana, tapi menurut saya bisa membuat kita paham. Sampeyan berasumsi kuat, menduga kuat bahwa di dalam rumah itu sedang ada musyawarah, sedang ada perkumpulan. Anda mengatakan ada kumpulan, ada beberapa orang yang sedang mengadakan obrolan, padahal Anda ada di luar. Dari mana Anda tahu? Oh, dalile. Nah, dalil kan hubungannya ilmu. Dalile anak gremeng-gremeng atau dalile iku ning tritis ake sandal. Wingi-wingi sila kesandal. Itu kan ilmu namanya, ilmu. Ketika sampeyan ingin lebih yakin lagi, maka mendekat.
Ternyata ketika mendekat, mendengar, iya, bukan suara 1-2 orang. Tambah yakin maning, ngelinguk seng jendela. Oh iya, kumpul wong pirang. Maka ainul yakin. Tiba-tiba seng jero ana sing metu dibuka lawang toli sampean dijak manjing, terlibat di situ, maka itu hakul yakin. Itu gambarnya seperti itu. Lah kula sampeyan tekaning level ilmu yakin bego wis lumayan. Wis lumayan. Loh, tapi jangan pernah berhenti di situ. Karena perjalanan menuju Allah itu tidak ada ujungnya. Sampai kepada Allah itu adalah awal dari perjalanan fillah. Jadi ada as-sayru ilallah, ada as-sayru fillah. As-sayru ilallah, berjalan menuju Allah, itu ujungnya adalah sampai. Lah sampai itu adalah awal kita berjalan fillah. Dan itu tidak ada ujungnya. Yang ingin saya tekankan sekali lagi bahwa demikian sakralnya la ilaha illallah, ternyata yang mengawal dan yang mendahului adalah fa'lam, ilmu. Baik. Walhasilu anna salik yahtifu ala qalbi anwar ilahiyah yu'abbaru anha bihadhil ibarat yatarattabu ala kulli wahidatin thamaratun wa fawaid. Baik itu syu'a'ul basirah atau istilah lainnya ilmu yakin, ainul basirah, istilah lainnya ainul yakin, hakul basirah, istilah lainnya adalah hakul yakin. Ketiganya itu disebut sebagai anwar ilahiyah. Yang ketika seseorang melakukan perjalanan suluk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan panggilan. Dia akan mendapatkan bisikan dari masing-masing, yaitu syu'a'ul basirah, ainul basirah, dan hakul basirah. Dan masing-masing dari ketiganya itu memiliki buah dan faedah sendiri-sendiri. Qala ba'duhum, sebagian aulia mengatakan la yablughul 'abdu haqiqatat tawadhu illa indal ma'ani nuril musyahadah. Tidaklah seseorang bisa mencapai hakikat ketawaduan kecuali ketika dia bisa menyaksikan cahaya musyahadah di dalam hatinya, atau kilau cahaya musyahadah di dalam hatinya. Ketika dia mendapati kilau cahaya musyahadah di dalam hatinya, maka saat itu nafsunya melebur. Melebur. Kemudian di level pertama, yaitu ilmu yakin atau syu'a'ul basirah, akan tersingkap kedekatan Allah. Ya, wong kelawan ngaji weru kan, Gusti Allah iku maha mendengar, Allah itu maha melihat. No, melalui ngaji orang tahu pernyataan Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tahu betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan digambarkan dalam Al-Quran lebih dekat daripada urat leher kita. Uang kapan wis yakin yen Allah iku parek, maka faedai buah yang dia dapatkan adalah muraqabah. Apa muraqabahku? Selalu ada dalam keyakinan bahwa gerak dan diam dia ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ora wani sembarangan. Ya, wong baleni maneh. Kapan yakin yen Gusti Allah iku parek, Allah selalu memantau, Allah selalu memonitor, Allah selalu mengawasi, Allah selalu mendengar dan melihat. Bahkan yang terlintas dalam hati dan pikiran kita, maka dia akan berhati-hati. Aja sampai mikir sing beli bener, aja sampai bayangaken kang ora bener, aja sampai ngelakoni kang beli bener, aja sampai ngomong kang ora bener. Apa? Karena kita ada dalam pengawasan Allah. Nah, itu namanya muraqabah. Orang kalau sudah berhasil bisa seperti itu, maka berarti dia sudah bisa muraqabah. Nah, muraqabah ini adalah faedah yang didapat ketika orang sampai pada level ilmul yakin. Dia akan berusaha. Ketika ada perintah Allah, jangan sampai Allah mencari saya. Jadi ketika ada perintah Allah, saya hadir di situ. Jangan sampai ketika ada perintah Allah, saya tidak ada, sehingga saya dicari oleh Allah. Gusti Allah kelangan. Kan dia kan biasa hadir di hadir. Ketika ada larangan Allah, jangan sampai kita ada dalam daftar hadir. Jadi kalau ada perintah Allah, jangan sampai absen. Kalau ada larangan Allah, jangan sampai kita masuk dalam daftar hadir. Lah kemudian yang tersingkap bagi orang yang sudah sampai di level ainul basira atau ainul yakin, ialah adamiyatu kulli mawjud fi wujudil haqq. Apa yang selama ini dianggap ada, bagi orang yang sudah sampai pada ainul yakin, dia akan menyaksikan ternyata yang selama ini semua yang dianggap ada itu ternyata tidak ada. Dia akan menyaksikan ketiadaan semua yang maujud di dalam wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan orang yang dia melihat bahwa semua gambar yang ada di layar itu muncul dari sinar proyektor. Oh, ternyata gambar-gambar itu semuanya tidak ada. Bisa muncul itu karena sinar proyektor. Orang yang sudah sampai di level ainul yakin, dia akan menyaksikan semua yang dianggap ada sebelumnya itu ternyata tidak ada. Kenapa? Fi wujudil haq, di dalam wujud Allah. Pantas kalau kemudian Imam A'mash mengatakan tasawuf itu muwafaqatul haq wa mudhahakatul khalq. Seorang ulama besar di era tabi'in, Imam A'mash mengatakan tasawuf itu muwafaqatul haq wa mudhahakatul khalq. Muwafaqatul haq itu apa? Mencocoki Allah. Kapan ana perintah dilakoni, ana larangan diadui, berarti arane nyocoki. Muwafaqatul haq itu mematuhi apa yang menjadi aturan Allah.
mencocoki apa yang diinginkan oleh Allah. Mudhahakatul khalq itu artinya apa? Mentertawakan makhluk. Artinya apa? Menganggap selain Allah itu tidak ada. Karena tidak ada maka tidak penting. Bagaimana penting Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa dunia itu apa? La'ibun walah dolanan sih. Masa dolanan itu serius? Melu kontestasi misalnya, iya kan? Loh, pilihan menang ya wis, jalanaken amanah berarti bangun kemaslahatan, berorientasi kalah ya santai mbak, patur dolanan. No, masa gara-gara nyalon anggota dewan toli kalah, akhirnya kudu manjur rumah sakit jiwa? Dolanan gini, mudhahakat. Dunia kan laibun walah santai saja gitu. Orang bisa menjalankan mudhahakatul khalq ketika dia sudah sampai pada level ainul basir, ketika dia menyaksikan wujud itu hanya Allah, selain Allah itu tidak ada. Allahu nurus samawati wal ard. Langit bumi itu cuma pancaran nur Allah Subhanahu wa taala. Maka fala ya'ba'u biha wala yaltafit ilaiha, dia tidak peduli, dia tidak lirik. Kenapa? Karena wujudnya itu cuma ilusi, bukan hakiki, bukan nyata. Wujud hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah sampai di sini, dia akan mendapatkan buah. Apa? Dia tidak akan bersandar pada selain Allah, dia hanya akan merasa nyaman dengan Allah. Sehingga apapun yang terjadi dia ridho, apapun yang dia hadapi dia betul-betul tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang tersingkap pada level hakul basiro atau hakul yakin ialah zat Allah yang maha suci. Sehingga buah yang didapat bagi orang yang sudah sampai pada level hakul basiro ialah dia akan berada pada fana yang sempurna. Atau disebut dengan fanaul fana. Ketika dia sudah sampai di sini dan dia terus meningkat, maka dia akan sampai pada maqam baqa yang dibahasakan oleh Al-Imam As-Suhrawardi dalam kitabnya Awariful Ma'arif. Orang kalau sudah berada di maqam baqa, maka Allah tidak akan menghalangi dia dari ciptaannya. Ciptaan Allah tidak akan bisa menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusannya dengan manusia, urusannya dengan makhluk tidak membuat beliau terhalang dari Allah. Ketika beliau berinteraksi dengan Allah pun Allah tidak menghalangi dia dari makhluknya. Itu yang sempurna. Kapan berhenti di fana itu belum sempurna. Malah sing anak akhirnya jadab. No, iya. Iyalah menjadabi benar. No, jadab-jadaban. Kana Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah wujud, tidak ada sesuatu bersama Allah, tidak ada. Wong Allah itu ahad, ahad itu tunggal, tunggal itu tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Beda dengan satu, satu itu bisa dua, tiga dan empat. Walaupun hakikatnya dua, tiga dan empat itu bersumber dari satu, karena dua itu adalah satu dan satu. Ini berbeda dengan kata ahad yang artinya tunggal. Tunggal itu tidak ada duanya. Maka ahad itu adalah zat, ahadiyatul zat.
Allah itu ada, tidak ada selain Allah bersamanya. Lah kalau ada selain Allah bersamanya apa kemudian? Allah berarti tidak ahad dong. Nah, itu. Keahadan Allah ini bisa disaksikan, bisa dilihat ketika orang sampai pada makom fana. Di makom fana kus edine Gusti Allah besi di sejene laka wis Gusti Allah kabeh. Beda ya apa karo makom bako? Kapan makom bako? Iku ya katon. Akan tetapi selain Allah itu yang dia lihat adalah Allah. Kapan fana? Boten. Ya wis pokoknya sing dielingi mung Gusti Allah. Jangankan yang lain, dirinya dia lupa. Lah sing sempurna apa? Sing sempurna ya kula katon sampeyan. Tapi ketika kula nyawang sampeyan kula elingan Gusti Allah. Kula weruh kejadian kian, ketika nyawang kejadian kian eling Gusti Allah. Apa sih yang tidak menunjukkan dan mengantarkan kita kepada Allah? Al-Imam Ibnul Farid mengatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu itu terdapat ayat yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita anggap ada ini adalah perangkat yang bisa mengantarkan kita menuju kepada Allah yang Maha Tunggal. Coba yuk sebagai gambaran kula pengen nyeritakan Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam itu bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala dari satu peristiwa yang terjadi padanya. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Mungkin bisa dicontoh. Namun tentu sebetulnya ini hanya bisa ketika kita suluk melalui tangan dan bimbingan seorang murabbi, seorang mursyid. Tanpa itu tidak akan bisa, kecuali mendapatkan inayah ilahiyah, jazbah ilahiyah. Nabi Adam itu tidak pernah diusir dari surga. Yang ada Nabi Adam itu diperintahkan turun ke bumi. Qul nahbitu minha jami'ah. Allah tidak pernah mengusir Nabi Adam. Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi. Ini sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan skenario awal. Memang Allah menciptakan Nabi Adam itu untuk menjadi khalifahnya di bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lah skenario untuk sampai ke bumi memang harus melalui memakan dari pohon larangan itu. Allah menginginkan Nabi Adam menjadi sosok yang sempurna, al-insanul kamil pada eranya, pada zamannya. Maka kula karo batur-batur santri nyampiaken Nabi Adam mudhun ning bumi iku persis gambarannya pada karo wong tua mondokaken anak. Persis. Dipisahkan sementara waktu untuk kemudian berjumpa kembali dalam keadaan sudah sempurna, sudah matang, sudah hebat.
Ketika Nabi Adam berada di surga, Nabi Adam itu menjadi hamba Allah bit ta'rif. Ketika beliau di bumi, maka beliau menjadi hamba Allah bukan hanya bit ta'rif, tapi bit taklif. Di surga beliau arif, tapi ketika beliau di bumi, beliau arif tapi juga mukallaf. Di surga Nabi Adam hanya mengenal Allah satu sisi, yaitu apa? Sisi keindahannya, sisi kemahakuasaannya. Nabi Adam dimanjakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Pengen apa baik anak, njaluk apa baik keturutan. Dan untuk mendapatkannya tanpa perlu proses, instan semuanya, dimanjakan. Maka di surga Nabi Adam itu mengenal Allah itu hanya dari sisi keindahannya, yaitu memanjakan, menuruti. Hanya dari sisi kekuasaannya, karena apapun yang diinginkan tanpa proses, langsung instan. Jadi Nabi Adam di surga itu hanya mengenal itu. Ketika Nabi Adam di bumi, maka Nabi Adam dikenalkan bukan cuma dengan jamal Allah, tapi juga dengan jalal dan keperkasaan Allah. Urutannya bagaimana? Bagaimana Nabi Adam meningkat ma'rifatnya. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam kemudian mengenal bahwa Allahnya itu maha kuasa. Iya kan? Karena sebelumnya Nabi Adam tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada, dan itu karena dengan kekuasaan Allah. Maka ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dikenalkan tentang kekuasaan Allah, sehingga Nabi Adam menyeru kepada Allah, ya Qadir. Sebelum diciptakan, barang mungkin itu kan barang yang memiliki dua potensi. Sampean sedurunge ana ning dunia kan mungkin endep, mungkin sedeng, mungkin dhuwur, mungkin putih, mungkin ireng, mungkin coklat, mungkin ganteng, mungkin blesak, mungkin setengah ganteng. Kan ada kemungkinan-kemungkinan. Kemudian setelah diciptakan, berarti dari sekian kemungkinan itu ditetapkan satu keinginan. Allah menetapkan Adam dalam bentuk seperti ini. Maka di situ Nabi Adam mengenal bahwa Allah bukan cuma maha kuasa, tapi maha berkehendak. Maka Nabi Adam memanggil, ya murid. Nabi Adam dikenalkan dengan irodahnya. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian Nabi Adam diberikan aturan, wala taqroba hadhis syajar. Adam, Hawa, ajamarti wiwitan gini ya. Ketika Allah memberikan titah itu, maka Nabi Adam kenal, oh ternyata Allahku itu Al-Hakim, pemilik otoritas hukum. Allah maha menghukumi. Maka Nabi Adam kemudian memanggil, ya Hakim. Ternyata Nabi Adam sudah berusaha untuk tidak mendekati pohon itu. Tapi dalam bahasa Al-Quran, Nabi Adam mengalami kelupaan. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Akhirnya apa? Dilanggar. Padahal hati-hati aja sampai. Tapi ya menusa anak kelalene. Loh, akhirnya marek, celekut, dipangan. Justru dari situ Nabi Adam kemudian mengenal ternyata Allah itu
Al-Qahhar. Ketika punya keinginan, maka dia maha memaksakan keinginannya. Betapapun kita menghindar dari yang diinginkan oleh Allah, tidak akan bisa. Betapapun kita berusaha mendapatkan apa yang tidak diinginkan oleh Allah, kita tidak akan bisa mendapatkannya. La mani alima a'taita wa la mu'tiya lima manakta. Di situ Nabi Adam dikenalkan bahwa Allahku ternyata maha qahhar. Setelah Nabi Adam memakan, ternyata Allah tidak menghukumnya. Padahal secara zahir dia melanggar aturan. Allah tidak menghukumnya. Dengan Allah tidak menghukum pada saat dia melakukan kesalahan, maka Nabi Adam akhirnya kenal bahwa Allah itu maha halim. Cari wong Jawa aris. Halim itu apa? Halim itu alladzi la yu'ajilu bil uqubah, yang tidak langsung memberikan hukuman ketika ada kesalahan. Tambah kenal, tambah ma'rifat Nabi Adam. Wis ora dihukum, Gusti Allah ora kanda-kanda karo malaikat. Malaikat Adam kok bocah, dilarang kon maroti pun malah diparoti, ora mung diparoti malah dipangan. No, iya. Tidak diceritakan. Ya sudah, apa yang terjadi pada Nabi Adam ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Nabi Adam akhirnya mengenal, oh ternyata Tuhanku, Allahku Sattar, maha menutupi kesalahan hambanya. Masya Allah. Setelah itu kemudian Nabi Adam merasa dirinya telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Bahwa dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia menyesal. Dia bertumpu kepada Allah. Dia berharap pengampunan dan kasih sayang Allah dengan mengatakan, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Harapan kami hanya ampunan dan kasih sayang-Mu. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, sungguh kami tergolong orang-orang yang merugi. Hanya Allah harapannya. Taubat Nabi Adam. Ternyata setelah Nabi Adam taubat, Allah terima taubatnya. Tsumma rabbuhu fataba alaihi wahada. Allah terima taubatnya. Di situ kemudian Nabi Adam bertambah ma'rifatnya kepada Allah. Oh, ternyata Allahku maha menerima taubat. Ya Tawwab. Nabi Adam kemudian memperhatikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia melanggar dan setelah dia melanggar. Ternyata hubungan cinta yang terjalin antara Allah dan Nabi Adam tidak berubah. Tidak berubah. Nabi Adam melakukan kesalahan secara zahir, tapi ternyata cinta Allah kepada Adam tidak berubah. Maka di situ Adam akhirnya tahu bahwa Allahnya, Tuhannya itu Al-Wadud, yaitu yang cintanya sejati, tidak berubah ketika yang dicintainya melakukan kesalahan. Ini gambaran naon, maknanya apa? Apapun yang terjadi pada kita sebetulnya itu kalau kita dalami bisa mengantarkan kita untuk semakin makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah tersingkap kepada Nabi Adam bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu mengandung hikmah dan rahasia. Di situ akhirnya Nabi Adam kenal, oh ternyata Allah dalam membuat ketetapan itu ternyata memiliki hikmah. Maka Adam kemudian memanggil, ya Allah, ya Hakim, yang maha bijak. Bijak itu artinya setiap ketetapannya mengandung hikmah. Kemana nih mengandung? Loh. Lah, karena
Allahu wala syai'a ma'ah wa huwal an ala ma'alaihi kan. Allah dulu seperti itu, sekarang ya seperti itu, nanti pun seperti itu, karena Allah tidak berubah. Berubah itu adalah sifatnya makhluk. Begitu terangnya, begitu nyatanya. Maka sampai ada orang yang tidak bisa menyaksikan, itu adalah karena ada hijab dan penghalang di dalam diri orang itu. Jadi karena ada hijab di kitanya, itu loh hijab. Maka kalau kita ingin bisa merasakan, ingin bisa melihat, ingin bisa menyaksikan, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Membersihkan hijab itu. Membersihkan hijab. Ibaratnya mata, bakal pengen katon padange srengenge, ya beleke lo, beleke di kuceki, dibuangi nembe engko melek katon, oh srengenge ku padang. No. Pun si pengen katon di masih angger merembaya ora katon. Nah itu. Bo nakifuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.